Biasanya Pak, untuk organisme pengganggu tanaman di sini apa saja Pak? Banyak sih sebenarnya. Kalau kita tanam, walaupun kita tanam di greenhouse seperti ini, kelihatannya kan tertutup ya, tapi tetap ada aja hama yang masuk walaupun nggak begitu banyak. Halo Sobat Tani DGW, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol bareng Petani. Bersama saya Farhan dari tim Promotion Mobile Development PT Dharma Guna Wibawa. Nah Sobat Tani DGW, sore hari ini saya sedang berkunjung ke Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Tepatnya saya sekarang lagi berkunjung ke Greenhouse Melon di Langensari, Kota Banjar. Nah, saya sekarang langsung bersama pemilik dari Greenhouse Melon ini. Boleh perkenalan dulu, Pak? Siap. Perkenalkan, nama saya Elan Maulana dari kelompok melon hidroponik. Dari Langensari, Kota Banjar ya, Pak? Nah, saya mendengar Greenhouse Melon ini dari petani-petani di Kota Banjar. Katanya Greenhouse Melon ini sangat terkenal. Betul, Pak Elan? Insya Allah, setelah saya udah 1 tahun belajar berjalan, tentunya mungkin sudah dikenal banyak orang ya, karena udah beberapa kali panen. Wah, luar biasa sekali Sobat Tani. Di sini juga mungkin Pak sudah lama ya Pak? Sudah berapa tahun kira-kira Pak? Kalau untuk berdirinya greenhouse untuk kelompok itu udah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih Pak ya. Nah, untuk sumber daya manusia atau pengelola di sini itu dikelola oleh berapa orang Pak? Untuk pengelolaan greenhouse itu dari kelompok itu semuanya ada 12 anggota. Sekarang kita udah punya tiga greenhouse yang sedang dibikin satu. Artinya satu greenhouse itu minimal dipegang 4 orang. Wah, luar biasa. Ternyata cukup banyak sekali pengelola Greenhouse Melon ini Sobat Tani. Dan Pak Elan ini mungkin sebagai apa Pak? Kebetulan saya di sini sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok yang memanage dari mulai tanam sampai panen, dan anggota juga yang tadinya nggak bisa mulai belajar, yang tadinya cuman nggak tahu pertanian apa itu melon, ketika mengikuti masuk menjadi anggota kelompok melon, semuanya mau nggak mau harus terlibat dan harus bisa jadi petani melon. Oh, luar biasa sekali. Jadi Pak Elan, Greenhouse Melon ini juga memperdayakan sumber daya manusia agar lebih terlatih Pak ya, di bidang pertanian melon ini khususnya Pak Elan ya. Nah, saya lihat-lihat ini untuk tanaman melon dan juga buah-buahnya ini juga sangat baik nih Pak. Kalau boleh tahu nih, untuk ngasih tahu ke para sobat tani di seluruh Indonesia, kita pengen tahu Pak, sistem penanaman di sini dan juga teknik-tekniknya itu seperti apa Pak? Kalau untuk penanaman, kalian udah jelas ya, di sini kelompoknya melon hidroponik, yang pasti menggunakan sistem smart farming. Artinya hidroponik itu yang kita tahu biasanya menggunakan sistem yang pakai paralon atau NFT, bisa disebut NFT. Nah, beda dengan halnya melon, kita menggunakan media kokopit. Kenapa bisa disebut hidroponik? Kita menggunakan pupuk AB mix. Nah, pupuk AB mix itu kan pupuk cair. Artinya kita teteskan melalui dripper atau sistem vertigasi tetes. Nah, di situ hidroponik menggunakan vertigasi tetes untuk skala industri atau skala besar. Kita menggunakan sistem vertigasi tetes. Sungguh luar biasa sekali. Jadi Sobat Tani, Pak Elan ini untuk penanaman atau teknis budidaya melonnya sudah menggunakan sistem modern, yaitu dengan menggunakan hidroponik. Dan hidroponiknya pun hidroponik substrat Sobat Tani. Jadi tidak menggunakan paralon, namun juga tapi menggunakan media kokopit Pak Elan ya. Betul. Jadi hidroponiknya itu adalah hidroponik substrat. Nah, dari tadi nih Sobat Tani kita udah ngobrol-ngobrol. Ada kopi Pak? Siap. Kopi dulu Pak. Siap. Kita seruput dulu Pak kopinya. Enak Pak ya, hujan-hujan ngopi. Iya.
Luar biasa sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elan mengenai teknis budidaya. Di sini sudah menggunakan sistem modern, menggunakan hidroponik substrat, menggunakan media kokopit. Dan juga kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, khususnya 1,5 tahun ke belakang, Pak ya, hasilnya juga cukup baik nih. Nah, untuk hasil, Pak, biasanya melon yang dibudidayakan di sini itu dipasarkan atau bagaimana, Pak? Atau untuk agrowisata, Pak? Jadi pertama sempat bingung juga ya, ini budidaya melon udah bisa sampai panen, udah berhasil, tapi ke depan pemasaran gimana? Nah, ada yang dari awal memang saya mengusulkan untuk bagaimana kalau kita adakan agrowisata atau wisata petik melon. Nah, di situ karena memang di sini belum ada, jadi oke lah kita mengenalkan melon dengan budidaya sistem hidroponik seperti apa, perbedaannya gimana, dan ternyata kunjungan wisata atau konsumen itu luar biasa. Yang tadinya saya pesimis jual satu melon dengan harga 30.000 sampai 35.000 itu, wah kayaknya mahal untuk di kampung. Ternyata konsumen atau pengunjung datang ketika mencicipi barang atau melonnya yang memang premium, ketika dimakan, loh kok ini melonnya beda gitu kan. Jadi ya udahlah, sesuai dengan harganya mungkin. Jadi konsumen juga tidak berat untuk mengeluarkan kocek yang lebih dalam. Iya, itu sebagai agrowisata baru juga mungkin Pak Elan di Kota Banjar. Karena agrowisata ini sekarang lagi booming-boomingnya, Pak. Dan kebetulan Pak Elan memanfaatkan peluang ini untuk diadakan di Kota Banjar, Pak, khususnya, Pak ya. Dan juga kita bisa mengedukasi para warga ataupun para masyarakat yang ada di Kota Banjar mungkin, Pak ya. Nah, luar biasa sekali tadi, selain bisa memberdayakan SDM untuk mempelajari budidaya melon, di sini juga ternyata Sobat Tani bisa memfasilitasi warga Banjar untuk mencicipi kualitas melon yang perawatannya dan teknis penanamannya itu luar biasa, Pak ya. Bisa dibedakan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elan, perbedaan melon di sini dan melon di daerah lain, Pak ya, secara kualitas, rasa dan lain-lain. Luar biasa. Selanjutnya Pak Elan, saya ingin menanyakan, Pak, mengenai kendala khususnya mungkin biasanya di tanaman melon rentan terserang OPT, Pak ya. Betul. Organisme pengganggu tanaman. Biasanya, Pak, untuk organisme pengganggu tanaman di sini apa saja, Pak? Banyak sih. Sebenarnya kalau kita tanam, walaupun kita tanam di greenhouse seperti ini, kelihatannya kan tertutup ya, tapi tetap ada aja hama yang masuk walaupun nggak begitu banyak. Di antaranya yaitu yang pertama oteng-oteng atau hewan yang kutu-kutuan atau trip, bisa disebut trip itu. Nah, cara pengendaliannya kita menggunakan Demolis, bahan aktif abamectin ya. Abamectin, Pak ya. Itu produk salah satu insektisida dari DGW, Pak ya. Betul. Nah, seperti ini. Wah, boleh saya lihat, Pak. Nah, jadi Pak Elan ini ternyata mempunyai kendala juga, Sobat Tani, meskipun penanamannya di dalam greenhouse, Pak ya, tidak menutup kemungkinan bisa terserang oleh hama juga, Sobat Tani. Dan Pak Elan tadi sudah menjelaskan hamanya kutu-kutuan, Pak ya, seperti trip, ada juga kutu kebul. Nah, Pak Elan ternyata setelah saya tanyakan tadi menggunakan Demolis, Pak ya. Demolis yang berbahan aktif apa, Pak? Abamectin. Berbahan aktif abamectin dari PT DGW, Pak ya. DGW. Pak Elan ini kalau boleh tahu, Bapak menggunakan Demolis ini sudah lama juga mungkin, Pak ya? Dari pertama tanam melon memang sudah menggunakan dari Demolis ini. Luar biasa sekali, Sobat Tani. Pak Elan sudah menggunakan Demolis ini dari awal tanam melon. Betul, Pak Elan? Betul. Nah, hasilnya, Pak, setelah pakai Demolis seperti apa? Dari hasil ketika menggunakan Demolis ini, alhamdulillah sampai panen selamat. Sampai panen selamat pokoknya. Biasanya kan melon itu rawan sekali ketika sudah pucuknya kena puret. Kalau udah kena puret, wah udah fatal.
hama pokoknya tuntas Pak ya. Betul. Itu dia kunci rahasianya Sobat Tani. Bisa didengarkan untuk kutu-kutuan khususnya di tanaman melon atau tanaman hortikultura lainnya Pak ya. Betul. Itu bisa menggunakan Demolis yang berbahan aktif abamectin dan juga ada efek fitotonik Pak ya, untuk lebih menghijaukan daun. Sobat Tani bisa lihat, cek di sini daunnya hijau-hijau dan juga tanaman melonnya bagus tentunya. Tidak ada hama Pak ya kalau kita cek. Nah, kalau misalkan Pak Elan punya saran juga nih buat petani-petani Sobat Tani DGW di seluruh Indonesia, khususnya yang bertanam atau berbudidaya melon yang punya kendala hama juga Pak, organisme pengganggu tanaman, seperti yang udah disebutkan tadi, seperti kutu-kutuan, apa Pak saran atau solusinya Pak? Solusinya ini menggunakan dari merek DGW. Di sini banyak ya, sesuai apa yang misal ada apa yang diserang oleh tanaman horti, khususnya untuk melon sendiri, saya tetap menggunakan dari Demolis ini yang sesuai aturan. Ketika untuk pencegahan itu menggunakan dosis 1,5, untuk pengobatan menggunakan dosis 2 mili per liternya. Nah, karena kita tadi udah ngobrol panjang lebar Pak ya. Siap. Dari awal mula merintis greenhouse melon ini, sistem kepengurusan greenhouse melon ini, dan juga tadi tentang pengelolaan SDM kepengurusan, dan tentunya tentang tadi Pak ya, solusi untuk OPT atau organisme pengganggu tanaman pada budidaya melon ini. Kita sharing hari ini luar biasa Pak Elan ya. Nah, karena kita sudah sharingkan semua, udah ngobrol panjang lebar, mungkin untuk segmen ngopi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak Elan ya. Siap. Untuk Sobat Tani DGW, jangan lupa terus ikuti segmen ngopi ngobrol bareng petani di YouTube-nya PT Dharma Guna Wibawa. Mungkin saya Farhan dari tim Promotion Mobile Development PT Dharma Guna Wibawa dan juga Kang Elan pamit undur diri. Jangan lupa sampai bertemu di segmen ngopi ngobrol bareng petani selanjutnya. DGW sukses bersama petani.